Halo, assalamualaikum semuanya. Berjumpa lagi bersama saya di channel MIP Tutor. Di video kali ini saya akan sharing mengenai 5 website yang bisa kalian gunakan untuk mencari ide konten. Jadi buat kalian yang seorang YouTuber, content creator, atau mungkin berencana ingin menjadi seorang YouTuber tapi masih bingung bagaimana cara mencari ide konten, tentu saja 5 website ini sangat berguna sekali buat kalian semua. Jadi pastiin tonton video ini sampai habis. Tapi sebelum kita masuk ke videonya, silakan buat kalian yang belum subscribe, silakan subscribe, aktifkan tombol loncengnya, like videonya, dan share ke teman-teman kalian supaya saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video berikutnya. Oke, kita langsung saja ke videonya. Oke, untuk website yang pertama adalah answerthepublic.com. Untuk linknya saya sudah sediakan di deskripsi ya. Kalian tinggal klik aja linknya, kemudian akan diarahkan ke tampilan websitenya seperti ini. Di sini kalian bisa membuat akun, kemudian sign in, dan bisa upgrade akun kalian menjadi versi Pro. Apabila kalian mengupgrade akun menjadi versi Pro, kalian bisa menikmati semua fitur secara leluasa tanpa adanya batasan. Namun kalian nggak perlu khawatir ya, kalian bisa tetap menggunakan website ini secara gratis. Hanya saja dalam satu hari kalian hanya bisa memasukkan 3 topik atau 3 kata kunci saja. Setelah itu kalian baru bisa menggunakan website ini kembali keesokan harinya. Nah, sekarang untuk mencari ide konten di website ini, kalian cukup mengetikkan kata kunci, topik atau tema yang sesuai dengan konten yang kalian inginkan di sini. Misalkan di sini saya ingin mencari temanya tentang cara masak nasi. Kemudian di bawah sini, kalian jangan lupa untuk ubah negaranya itu sesuai dengan negara tempat tinggal kalian saat ini. Nah, di sini saya pilihnya Indonesia ya. Kemudian di sebelahnya ini ada bahasa. Ini biarkan saja bahasa Inggris karena untuk saat ini bahasa Indonesia belum tersedia. Nah, jadi nanti mungkin ada beberapa kalimat yang tercampur antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Tapi kalian nggak usah khawatir ya, walaupun kalimatnya tercampur masih bisa dimengerti dan susunan kalimatnya masih bagus. Kemudian setelah kalian mengetikkan kata kunci, topik atau tema di sini, langsung saja klik search. Oke, setelah muncul tampilan seperti ini, kalian scroll aja ke bawah. Nah, di sini akan muncul rumus-rumus untuk membuat sebuah pertanyaan ya, seperti what, where, who, when, how, dan sebagainya yang 5W1H itu. Dan di sini ada beberapa kategori ya, seperti preposition, kemudian di bawahnya comparison, dan seterusnya. Nah, di sini kalian bisa lihat ada diagram bentuknya lingkaran ya. Nah, disinilah pertanyaan itu atau ide konten dirumuskan sesuai dengan kata kunci atau topik yang kita masukkan tadi. Di sini misalkan contohnya, sebentar ini saya perbesar dulu ya karena tulisannya terlalu kecil. Tadi saya memasukkan cara memasak nasi, maka di sini muncul beberapa ide konten yang dirumuskan ya, seperti cara memasak nasi untuk penderita diabetes, cara memasak nasi dengan panci kukus, cara memasak nasi dengan panci biasa, dan sebagainya. Nah, di sini kalian bisa pilih ya, sesuai dengan keinginan kalian, kira-kira yang mana yang cocok untuk dijadikan judul atau ide konten video kalian. Nah, di sini di bawahnya juga ada ya di kategori preposition, dan ini cukup banyak untuk dijadikan sebuah ide konten. Nah, apabila kalian merasa pusing dan susah untuk membaca bagan yang melingkar ini, kalian bisa scroll ke atas. Di sebelahnya visualization itu ada data. Ini kalian klik aja. Nah, di sini kalian bisa melihat semua ide kontennya dalam bentuk list yang ditulis secara rapi. Jadi kalian tidak usah pusing lagi untuk membaca bagan yang melingkar tadi. Nah, di sini kalian juga bisa mendownloadnya dengan cara klik save image, atau kalian juga bisa mendownloadnya dengan format CSV ya. Itu sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Oke, kita lanjut ke website yang kedua ya, yaitu Google Trends. Nah, di Google Trends ini kalian bisa melihat apa aja sih yang sedang trending di Google atau di pencarian Google ya. Jadi kalian bisa tahu apa sih yang orang-orang cari di Google. Nah, di sini di bagian tampilan awal ini kalian bisa melihat topik yang sedang trending saat ini berdasarkan wilayahnya, seperti Taylor Swift, Piala Dunia, sepak bola, dan lain sebagainya. Nah, kalian sangat beruntung ya apabila topik-topik yang sedang trending di sini itu sesuai dengan topik channel YouTube kalian. Nah, sekarang gimana sih cara gunain Google Trends ini untuk mencari ide konten YouTube? Jadi kalian tinggal masukin aja kata kuncinya di penelusuran ini ya. Misalkan di sini cara masak nasi. Kalian tekan enter ya kemudian.
Oke, di sini akan ditampilkan sebuah grafik ya. Ini merupakan grafik frekuensi pencarian atau penelusuran dari kata kunci yang kalian ketikkan tadi. Nah, maksudnya di sini itu adalah grafik yang menampilkan seberapa banyak orang-orang yang mencari kata kunci yang kalian ketikkan tadi di Google selama beberapa bulan terakhir ini. Nah, kalau kalian scroll ke bawah, di sini kalian akan ditampilkan dari wilayah mana yang paling banyak menelusuri atau mencari kata kunci yang kalian ketikkan tadi. Kemudian kalian scroll lagi ke bawah. Nah, di sini akan muncul query terkait ya. Nah, di sini kalian bisa ambil atau pilih untuk dijadikan ide konten kalian. Misalkan cara masak nasi liwet di Magicom, cara masak nasi kuning di Magicom, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada 5 tampilan, tapi sebenarnya ada 8 ya. Kalian bisa klik yang tanda panah ke kanan ini untuk menampilkan yang lainnya. Kemudian di sebelah kiri sini, kalian bisa melihat topik-topik yang sedang trending dan sesuai atau berkaitan dengan topik yang kalian ambil. Kemudian kalian juga bisa mendownload list-listnya ini, itu dalam bentuk CSV ya, atau dalam format CSV dengan klik tombol download ini ya, yang panah ke bawah ini, dan juga yang ini. Nah, di sini kalian juga bisa mengatur untuk filternya ya. Kalian bisa mengatur mulai dari negara, kemudian waktu ya, atau bulan, kemudian kategori, dan juga penelusuran. Ini bisa penelusuran web ataupun penelusuran YouTube. Nanti kalian bisa pilih aja sesuai keinginan kalian. Oke, untuk website yang ketiga adalah basumo.com. Nah, di basumo.com ini kalian harus terlebih dahulu membuat akun ya, kemudian login menggunakan akun kalian. Nah, sebenarnya kalian bisa langsung menggunakan website ini untuk mencari konten dengan cara ketikkan kata kunci dari topik kalian di sini ya. Kemudian klik yang find content. Tapi dengan cara ini mungkin kalian hanya mendapatkan hasil pencarian atau hasil referensi itu hanya 3 saja. Dan kalian hanya bisa melakukan 3 kali pencarian kata kunci. Setelah itu kalian baru bisa menggunakan fitur find content ini bulan depannya lagi. Jadi kalian harus menunggu selama 1 bulan. Nah, untuk membuat akun kalian bisa klik yang ini ya, 30 day free trial untuk membuat akun percobaan selama 30 hari atau selama 1 bulan. Kalian bisa menggunakan website ini secara gratis. Nah, apabila kalian ingin lanjut, kalian harus melakukan pembayaran ya untuk akunnya di menu pricing ini. Tapi kalian nggak usah khawatir ya, di pembayaran di menu pricing ini kalian bisa pilih yang versi free ini. Dengan kalian mendaftar dengan versi yang free ini, kalian bisa mendapatkan akses pencarian konten itu sebanyak 10 kata kunci, itu dalam 1 bulan. Nah, menurut saya untuk 10 kata kunci ini cukup banyak ya. Jadi kalian bisa mendapatkan 10 ide konten selama 1 bulan. Oke, setelah kalian melakukan pendaftaran dan login menggunakan akun kalian, maka tampilannya akan menjadi seperti ini ya. Nah, di sebelah kanan atas ini akan ada profil kalian. Kemudian kalian tinggal memasukkan kata kunci sesuai topik kalian di sini. Nah, setelah kalian memasukkan kata kunci, kalian tinggal klik yang search. Oke, setelah itu kalian bisa scroll ke bawah. Untuk topik trendingnya ternyata tidak ada ya, untuk yang kata kunci yang saya masukkan tadi. Tapi saat di scroll ke bawah, nah di sini ada This Week Top Search and Link Content. Nah, ini merupakan hasil dari pencarian kata kunci yang saya masukkan tadi. Nah, di sini ada beberapa ya. Apabila kalian ingin lebih banyak lagi, kalian bisa klik yang More Content Ideas. Nanti akan muncul lebih banyak lagi referensi ide kontennya seperti ini ya. Nah, di sini kalian juga bisa melihat total engagement-nya dari beberapa sosial media seperti Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Nah, di sini tuh sebenarnya ini adalah artikel ya, artikel online. Jadi kalau misalkan salah satu kalian klik, contohnya seperti ini. Nah, kalian akan dibawa ke tampilan halaman artikelnya seperti ini ya. Nah, ini bisa kalian jadikan referensi untuk membuat judul atau konten ya. Kalian bisa baca-baca artikelnya. Kemudian apabila kalian ingin membuat judul, diusahakan jangan sampai sama persis seperti ini ya. Jadi kan ini misalkan cara masak nasi lemak sedap macam makcik tepi jalan nasi lembut. Kalian bisa ubah sesuai dengan kreativitas kalian. Misalkan cara masak nasi lemak lembut, mantap, dan maknyus gitu ya. Nah, kalian bisa explore sendiri nanti sesuai dengan hasil pencarian. Ini kata kunci yang saya ketikkan tadi lumayan banyak, jadi saya bisa explore lumayan banyak untuk dijadikan referensi konten.
Oke, lanjut untuk website yang keempat adalah idquora.com. Nah, mungkin banyak dari kalian yang sudah tahu tentang website ini ya. Jadi Quora ini adalah sebuah website yang digunakan untuk sharing dan diskusi berbagai hal. Nah, di sini kalian bisa melakukan diskusi dan bisa mendapatkan banyak pengetahuan di berbagai bidang sesuai dengan keinginan kalian. Nah, terlebih dahulu kalian harus melakukan pendaftaran akun ya, kemudian login seperti ini. Kemudian setelah itu kalian silakan ketikkan kata kunci di kolom pencarian ya. Kemudian kalian tekan enter. Nah, kemudian di sini akan muncul banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang sering didiskusikan di forum Quora ini yang sesuai dengan kata kunci yang kalian ketik tadi. Nah, kemudian di sini akan muncul berbagai pertanyaan yang berdasarkan kata kunci yang kalian ketik tadi dan yang paling banyak didiskusikan di Quora ini. Nah, dari beberapa pertanyaan ini, kalian bisa jadikan referensi untuk merumuskan judul konten kalian. Nah, kalian bisa pilih aja sesuai keinginan kalian ya. Dan kalian bisa coba klik untuk melihat apa saja yang didiskusikan oleh pengguna Quora yang lain untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah, ini bisa kalian gunakan atau kalian jadikan referensi untuk isi konten kalian nanti. Nah, sama seperti di Basumo tadi, kalian apabila ingin membuat judul, jangan sampai sama persis ya dengan ini, tapi diubah sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing. Lanjut ke website yang kelima, yaitu adalah kaskus.co.id. Nah, saya yakin banyak di antara kalian juga sudah tahu ya tentang website ini. Jadi Kaskus ini adalah sebuah forum untuk kita bisa mendapatkan berbagai informasi, pengetahuan dan juga berita. Nah, di sini tuh kalian bisa mencari artikel, threads atau berita yang sesuai dengan topik yang kalian ambil dan banyak diminati atau banyak diakses oleh warganet. Nah, kalian tinggal klik yang ini ya, icon cari. Kemudian kalian ketikkan kata kuncinya. Lalu tekan enter di tombol keyboard kalian. Setelah itu kalian scroll aja ke bawah. Nah, di sini ada thread. Itu akan muncul beberapa thread yang berhubungan dengan topik yang kalian ketik tadi. Nah, di sini kalian bisa cari saja yang sesuai untuk dijadikan referensi konten kalian. Nah, di sini ada muncul beberapa ya. Kalau misalkan dirasa kurang banyak, kalian bisa klik thread lainnya ini. Nanti akan muncul thread-thread yang lainnya yang lebih banyak untuk dijadikan referensi. Nah, selain dari kelima website yang sudah kita bahas tadi, kalian juga bisa mencari ide konten itu melalui sosial media. Jadi kalian bisa melihat apa saja yang trending ya seperti ini di berbagai sosial media seperti Twitter, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Kalian bisa menggunakan fitur pencarian hashtag ya untuk mencari topik apa saja yang sedang trending. Nah, namun tidak semua topik itu bisa trending ya, tapi kalian coba saja cari nanti, siapa tahu topik kalian ada yang trending atau ada topik lain yang relevan dengan topik kalian, itu bisa menjadi peluang untuk kalian membuat konten yang banyak peminatnya. Oke teman-teman semua, mungkin cukup sekian dulu untuk video kali ini, semoga bisa bermanfaat buat kalian semua, dan buat kalian yang seorang YouTuber pemula atau konten kreator pemula tetap semangat, mudah-mudahan channel kita semua bisa berkembang lebih baik lagi ke depannya, amin. Oke, mungkin sekian dulu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan sekian, terima kasih dan wassalam.